Ya, kita lanjut ya. Lanjutnya bersama Ibu Penyu, gitu ya. Nah, Bunda cerita. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu tadi punya 4 divisi. Pertama divisi administrasi sama Pak Kaswo yang ngurusin gaji, yang ngurusin absen, yang ngurusin terlambat, yang ngurusin uang makan, yang ngurusin semua karyawan. Yang ngurusin gedung nih, kita kantor Bunda ini lagi direhab, lagi direnovasi, kanan dan kiri nggak bisa masuk, hanya bisa masuk dari depan. Nah, jadi ini semua diurus oleh Kepala Divisi Administrasi. Di bawah Pak Kaswo tadi ada Pak Azwar Anas tadi, di bawah Pak Azwar Anas ada Om Amet, tadi maunya dipanggil Abang Amet katanya. Nah, ini yang ngurusin kita di kantor wilayah, tugas divisi administrasi. Kemudian ada yang kedua tadi, tugas divisi pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu lembaga pemasyarakatan, kalau dulu bilangnya penjara. Nah, kalau ada orang yang pencurian motor, terus disidang, akhirnya ditahan, ya. Nah, kemarin ada pencuri ketangkap di rumah kami. Nah, nanti di perumahan kan, nah kita nggak tahu nih ditahan berapa lama ya, masuk penjara atau tidak. Nah itu kalau di penjara masuknya di lembaga pemasyarakatan yang diurus oleh divisi pemasyarakatan. Kita ada lembaga pemasyarakatan, ada rutan, rumah tahanan, kemudian kita juga punya balai pemasyarakatan, kemudian ada LPKA, itu khusus anak, lembaga pendidikan khusus anak, lapas anak orang bilangnya begitu. Apa beda lapas dengan rutan? Kalau lapas, orang yang sudah disidang, sudah jatuh vonisnya, itu masuknya ke lapas. Tapi untuk rutan, rumah tahanan, orang yang masih disidang, masih dalam proses belum inkrah, itu di dalam rutan. Jadi beda rutan dengan lapas. Nah, itu diurusnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga. Kepala Divisi Pemasyarakatan. Kemudian yang ketiga tadi yang disebut-sebut, Kepala Divisi Imigrasi. Nah, ngurusin apa sih Kepala Divisi Imigrasi? Kepala paspor, benar, paspor. Bunda punya banyak coklat loh sebenarnya. Ada coklat, ada buku juga. Nanti siapa yang bisa jawab kita bagi-bagi coklat. Alhamdulillah gitu ya. Lumayan lah ya, beng-beng. Nanti kalau Bunda tanya baru jawab ya. Ini dibeliin sama Om Amet. Nah, yang ngurusin rumah tangga. Karena kita rumah tangganya diurusin Om Amet, jadi makan kita juga diurusin sama Om Amet gitu. Nah, jadi divisi imigrasi ini tugasnya itu di kantor-kantor imigrasi, bikin paspor, apa itu saja? Tidak, apalagi imigrasi juga tugas utamanya menjaga pintu perbatasan. Jadi kalau mau masuk luar negeri itu lewat imigrasi, pintu pemeriksaan imigrasi. Untuk bisa masuk ke negara orang, keluar dari negara kita mesti pakai paspor. Orang asing yang mau masuk ke negara kita harus punya paspor. Kalau nggak ada paspor nggak boleh masuk ke sini. Kalau kita nih yang dekat dengan Singapura, Malaysia juga nggak boleh ke sana kalau nggak ada paspor. Apa imigrasi tugasnya cuma itu aja? Enggak. Imigrasi juga tugasnya itu mengawasi orang asing. Banyak kan orang asing, ada yang orang asing dari Tiongkok, kayak Cina-Cina kita di pasar itu. Ada orang asing yang bule, ada orang asing dari Pakistan, ada orang asing dari Arab, itu orang asing. Nah, semua keberadaan orang asing di Indonesia itu dipantau oleh keimigrasian, oleh kantor imigrasi. Kantornya nggak di sini, tapi induknya yang mengecek, yang mengawasi kantor-kantor imigrasi itu kantor wilayah. Nah, kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang keempat, udah 3 tadi ya. Yang pertama divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi imigrasi. Yang keempat divisi pelayanan
hukum dan hak azazi manusia. Di sanalah Bunda berada. Nah, Bunda, penyuluh hukum itu berada di bawah divisi pelayanan hukum dan hak azazi manusia. Apa saja yang dikerjakannya? Nah, pertama, membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, bikin perda itu bersama perancang. Ada perancang. Ada yang ayahnya perancang di sini. Tadi ada yang datang. Itu perancang ada di divisi pelayanan hukum dan HAM. Kemudian ada siapa lagi? Ada penyuluh hukum yang memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas. Kemudian ada siapa lagi? Ada analis hukum, ada pemeriksa kekayaan intelektual untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Terus yang mau pindah ke warga negaraan dan penegakan serta pemantauan hak azazi manusia. Itu dilakukan divisi pelayanan hukum dan hak azazi manusia, dan Bunda berada di bawah divisi pelayanan hukum dan hak azazi manusia. Oke, sampai 4 itu udah paham ya? Sudah? Coklat pertama, sebutkan 4 divisi yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia. Sini maju. Ini masih coklat nih, masih ringan. Coklat-coklat dulu. Nah, namanya siapa? Ashraf. Ashraf, 4 divisi yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia. Yang pertama, divisi administrasi. Kedua, divisi pelayanan umum. Ketiga, divisi imigrasi. 4, divisi pelayanan hak Hukum asasi manusia. Nah, kita perbaiki ya. Divisi yang kedua, divisi pemasyarakatan, bukan kepala divisi bagian umum. Nah, jadi divisi yang pertama, divisi administrasi. Divisi administrasi. Yang kedua, divisi pemasyarakatan. Yang ketiga, divisi imigrasi. Yang keempat, divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Diulang untuk coklat beng-beng. Ayo. Diulang. Gak usah dibaca lagi. Oke, divisi yang pertama. Divisi administrasi. Oke. Yang kedua, divisi masyarakat. Pemasyarakatan. Ketiga. Divisi imigrasi. Yap. Yang keempat, divisi pelayanan hukum asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia. Ini untuk Ashraf. Oke, hebat sekali. Tuh, mencatat. Kalau kita catat, kita jadi ingat, ya kan? Oke. Pada suntuk nggak ya? Kita mau nyanyi dulu boleh? Ada lagu yang kita mau lagu yang selalu pagi-pagi mungkin pernah dinyanyikan. Nanti Bunda tanya ini lagu ciptaan siapa ya? Kita dengarkan bersama lagu ini. Kalau bisa nyanyi, ikut bernyanyi. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Ayo belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Itulah tandanya kau murid budiman. Yuk nyanyi semua. 1, 2, 3. Ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Semangat belajar nak penuh. Oke, siap. Ini ada kesalahan katanya. Katanya guru di sini nggak boleh menyanyi. Oke, mohon maaf Pak. Ini ada kaitannya dengan kekayaan intelektual. Oke. Oke, ini ya kalau kita nggak boleh nyanyi di sekolah, mohon maaf, tapi
Ini bagian dari kekayaan intelektual yang kami ajarkan ke anak-anak bahwa kita semua punya kekayaan intelektual dan ini lagu ciptaan Ibu Sud yang sampai hari ini dinyanyikan. Mungkin di rumah juga nggak pernah nyanyi ya, nggak apa-apa. Bunda termasuk bunda yang sering nyanyi Pak, mengajarkan lagu-lagu anak-anak pada anak-anak. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu kekayaan intelektual termasuk di dalamnya lukisan, tarian, kemudian cerpen, itu kekayaan intelektual yang juga kami ajarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa kekayaan itu bukan hanya harta, bukan hanya tanah, bukan hanya mobil, tapi kekayaan intelektual itu adalah hasil pikir manusia. Nah, itu dapat dinilai dan itu menjadi kekayaan intelektual. Kalau yang keilmuannya, ini namanya hak cipta. Seni, lagu, itu hak cipta. Didaftarkan kekayaan intelektual, termasuk karya guru-guru yang bikin bahan ajar, itu bisa dicatatkan kekayaan intelektual hak ciptanya. Termasuk karya anak-anak kalau bikin sesuatu yang dari sisi seni, Pak, itu hak cipta. Tapi kalau untuk teknologi ada paten. Nah, paten kali ya. Nah, bukan paten yang itu, tapi ini adalah satu temuan hasil invensi atau penemuan yang bisa didaftarkan kekayaan intelektual patennya. Tapi kalau paten apa bedanya dengan cipta? Kalau paten itu ada teknologinya. Nah, tahu kalau kita beli pena, sekarang pena di ujungnya tuh kalau belum dibuka belum bisa dipakai nulis ya. Nah, itu paten. Dulu kita sering kehabisan pena, maksudnya penanya tak terpakai. Nah, sekarang dikasihlah di ujungnya itu ada penutup yang kalau kita belum pakai dia belum terbuka dan itu bikin pena itu awet. Nah, itu paten. Apalagi yang paten? Pipet. Tahu kalau dulu pipet berdiri begini kan? Sekarang kita bisa lengkungkan pipet. Ya, lengkungan pipet itu juga paten. Jadi invensi-invensi sekecil itu disebut dengan paten. Teknologi bukan hanya bikin pesawat, bukan hanya bikin handphone atau penemuan-penemuan saja yang paten, tapi ada paten yang kecil mungkin tapi dia bermanfaat dan ada teknologinya di sana. Nah, itu yang Bunda sampaikan juga dan menjadi tugas kami di Kementerian Hukum dan HAM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan biasanya di sekolah anak-anak punya cerpen, punya puisi. Nah, itu menjadi hak cipta. Kalau anak-anak menemukan sesuatu teknologi itu menjadi hak paten. Nah, kalau sekolah punya logo-logo itu menjadi merek. Tunas ilmu itu mereknya seperti apa bisa didaftarkan ke kita untuk punya nilai jual dan mendatangkan cuan. Nah, itu menjadi tugas kami di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, tadi kita mau perdengarkan juga lagu Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Udah tahu secara umum tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya? Sudah ya? Terus kantor kita itu menerima laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran HAM. Nah, bisa datang ke kantor wilayah juga. Ada masalah hukum, bisa konsultasi hukum gratis bersama Ibu Penyuluh Hukum. Nah, ini masuk ya ke tugas Bunda. Mungkin secara umum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM-nya sudah diketahui, Bunda sekarang mau menjalankan tugas sebagai penyuluh hukum. Nah, kenapa dapat julukan Ibu Penyu? Ada yang tahu nggak? Oke, kenapa? Penyuluh hukum. Karena penyuluh hukum. Terus dipanggilnya? Jadi singkat jadinya penyu. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Dia bener loh disingkat supaya kalau manggil penyuluh itu kan lama ya, panjang. Penyuluh hukum jadi disingkat jadi Ibu Penyu. Nah, ini coklat untuk yang belajar jawab. Nah, jadi Bunda melakukan penyuluhan hukum itu dilakukan bisa dengan dua cara. Penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Apa bedanya penyuluh hukum langsung dengan penyuluhan hukum tak langsung? Tak tahu? Mau tahu nggak? Nih hari ini Bunda lagi menjalankan tugas sebagai penyuluh hukum dengan metode penyuluhan hukum langsung. Ketemu langsung kita. Ketemu
langsung. Terus bisa juga penyuluhan itu dilakukan secara tak langsung. Nah, Bunda sering melakukan penyuluhan hukum tak langsung menggunakan media radio. Nah, jadi yang sering dengar radio Pro 2, Pro 1. Nah, Bunda bersama Om Amet 2 pekan yang lalu kami mengisi ruang penyuluhan hukum, materinya penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024. Itu mengisinya di radio. Nah, kalau mengisi di radio itu karena 1 minggu 3 kali mengisi, keseringan ngisi, jadi dapat buliannya Ibu Penyu. Nah, kita mau lanjut bahas bully atau perundungan. Nah, Bunda diejek lah itu ya, Ibu Penyu. Tapi Bunda nggak marah. Bunda anggap Bunda sukses menjalankan tugas sebagai penyuluh hukum sampai dipanggil Ibu Penyu. Nah, itu kisah Ibu Penyu. Dan Bunda pernah nih pergi ke Anambas, ke Pulau Letung, itu nginap di hotelnya di bawah laut, di Pelantar gitu. Terus makan siang kita buang-buang kulit pisang ke laut. Dan penyu 5 ekor naik ke atas permukaan laut di Letung Anambas. Dan kata teman-teman Bunda bilang apa? Itu penyu laut mau audiensi sama penyu darat. Hal yang lucu ya, tapi ya alhamdulillah lah, nggak apa-apa lah dibilang penyu. Yang penting kita menikmati apa yang kita kerjakan. Oke, sudah Bunda kasih contoh penyuluhan hukum langsung kayak gini, penyuluhan hukum tak langsung lewat radio, juga bisa lewat Instagram, lewat media sosial. Nah, itulah yang kami lakukan sebagai penyuluh hukum di seluruh Indonesia. Kita punya sekitar 650 orang penyuluh hukum seluruh Indonesia yang tugasnya, nih, tadi yang salah, orang yang melanggar hukum, yang melakukan kejahatan, dihukum masuk ke lapas, lembaga pemasyarakatan atau penjara. Supaya kita tidak salah, supaya kita tidak melawan hukum, maka kita harus paham hukum. Nah, itu tugas Bunda dan teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia untuk bikin semua orang paham hukum. Jadi harus menyampaikan aturan-aturan hukum supaya paham dan kita tidak melanggar. Di sekolah ada aturan hukumnya enggak? Masuk jam berapa? 7.30. Kalau terlambat ada sanksi enggak? Apa? Berdiri 5 menit. Kalau di kelas boleh disinggah. Nih, boleh nggak ganggu-ganggu teman gitu? Nah, coba duduk yang rapi dulu. Pasti ada aturan. Di sekolah ada aturan. Saat ujian tidak boleh nyontek atau tidak boleh nyontek? Tidak. Ada syarat hafalan Qur'annya enggak? Nah, itu semua aturan sekolah. Di rumah ada aturannya enggak? Aturannya apa? Tidur jam berapa kalau aturan di rumah? Oh, jam 10. Jam 11. Jam 8 malam, jam 9. Oke. Aturan sekolah sama kita di satu sekolah. Kalau aturan di rumah, setiap rumah punya aturannya masing-masing. Di kantor, Bunda juga punya aturan. Masuk jam 7.30. Kalau terlambat 1 menit, pulangnya harus lebih setengah jam. Harusnya pulangnya jam 4, jadi pulangnya jam 4.30. Kalau terlambat 1 menit. 1 menit aja tetap harus nunggu 30 menit. Nah, itu aturan hukum. Nah, aturan kantor ada, aturan sekolah ada, aturan rumah ada. Secara negara Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai negara Indonesia punya banyak sekali aturan hukum. Dan sumber dari aturan hukum kita itu adalah Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita semua Indonesia orang-orang yang bertuhan, pasti kita akan jadi manusia yang adil dan beradab.
Kalau sudah adil dan beradab, pasti kita bisa bersatu. Persatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu, kita akan memilih pemimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, kalau 1, 2, 3, dan 4 sudah kita capai, kita bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dimulai dengan taat pada aturan hukum, terutama aturan Tuhan kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita taat Islam, sholat 5 waktu. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Ih, masa anak SD IT tunas ilmu masih bolong-bolong? Nggak boleh ya? Nggak boleh bolong lagi, janji? Nah, karena sholat adalah tiang agama. Jadi kalau sholatnya masih bolong-bolong harus tidak boleh bolong. Nah, untuk yang akhwat harus pakai hijab. Ada yang keluar nggak pergi ke sekolah masih nggak pakai jilbab? Masih ada? Nah, ini udah nggak boleh lagi ya, harus pakai hijab. Nah, itu aturan. Nah, Indonesia punya banyak sekali aturan. Sekarang kita akan masuk kepada, kita mau tahu hukum tentang bully atau perundungan. Nah, Bunda, siapa yang suka baca? Di sini siapa yang suka membaca? Oke, yang cowok dulu. Bunda punya buku nih. Tolong dibaca, ini dongeng. Siapa yang pakai baju nih? Ini Bunda punya buku dongeng. Tolong bacakan judulnya. Bercanda boleh, tapi bacakan cerita ini seperti berdongeng ya. Nah, namanya siapa? Zaki kelas 5. Zaki akan membacakan kisah tentang bercanda boleh, tapi yuk. Pengajian sore selesai. Mana sandalku? Najib melihat dengan seksama. Aku yakin tadi kuletakkan di sini. Biar wajahnya kelihatan. Di bawah aja. Ini kebanyakan main game nih, matanya udah nggak nampak. Alif dan beberapa anak melihat Najib sambil terkikikan. Cari-cari. Hai kalian, menyembunyikan sendalku ya? Ya, Najib tersenyum kecut. Walaupun kesal, Najib tak mau berdebat dengan Alif. Dia terpaksa mencari sendalnya. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Yang mana ya? Ayo, dekat lagi. Alif bersorak memberi semangat. Ini dia. Najib tersenyum lega. Selamat, Anda berhasil goda Alif. Besok sandal siapa yang kita sembunyikan ini ya? Alif tersenyum iseng pada dua temannya. Sandal Suram yuk, usul Hashim. Kasihan Suram masih kecil, cegah Najib. Hanya bercanda kok. Alif tertawa. Keesokan sore, Alif menemukan sandal Suraim. Najib tak bisa mencegahnya. Aku nggak ikutan. Katanya lalu menjauh. Sandalku mana ya? Suraim berbicara sendiri. Alif dan teman-temannya terkikikan. Kak Alif menyembunyikan sandalku ya? Tanya Suraim kesal. Ayo cari, goda Alif. Walaupun sudah mencari kemana-mana, Suraim tak bisa menemukan sandalnya.
Suraim tak tahan. Wah, Kak Alif jahat. Tangisannya meledak. Lah, gitu aja nangis. Alif dan teman-temannya langsung terdiam. Ada apa ini? Ustadz menatap Alif tajam. Kak Alif menyembunyikan sandal saya, Ustadz. Aduh, Suraim. Saya bercanda, Ustadz. Alif membela diri. Bercanda itu kalau semuanya senang. Lah ini, Suraim kesal. Kalian malah ketawa-ketawa, kata Ustadz. Alif menyadari kesalahannya. Maaf Suraim, aku janji tidak akan mengulangi lagi. Sesal Alif. Ternyata harus hati-hati kalau bercanda, kata Alif. Aku tahu niat kamu enggak jahat, kata Najib. Kemarin aku juga kesal, ucap Najib. Kok nangis, kata Alif. Memang aku anak kecil, Najib memukul dengan Alif pelan. Bercanda tentu boleh saja, tidak asyik sekali kalau berteman tanpa bercanda. Namun harus diingat bercanda yang benar adalah apabila semuanya senang, bahagia bersama, tidak ada yang digoda, apalagi sampai membuatnya kesal, marah, bahkan bersedih atau sakit hati. Karena apabila hanya beberapa orang yang senang, sedangkan ada yang tidak suka, maka itu termasuk bullying. Yuk saling menjaga perasaan teman. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk siapa tadi namanya? Zaki. Zaki boleh dapat coklat juga. Udah bacain dongeng, bukan dongeng sih, kisah. Terima kasih ya Zaki. Jadi bercanda boleh? Tapi jangan berlebihan. Bercanda boleh, tapi semuanya harus happy. Kalau ada yang tidak bahagia, berarti itu bukan candaan, tapi bullying atau bulian ya. Terima kasih Zaki. Udah paham ya? Jadi kalau kita canda-candain, terus teman-teman kita juga ikut bahagia, itu candaan. Tapi kalau kita canda-candain dia tidak bahagia, maka kita harus berhenti. Kayak Bunda misalnya, dipanggil Bu Penyu. Bundanya marah, nah, harus stop. Tapi karena Bunda tidak marah, orang terus panggil ya sama-sama happy. Bunda happy aja dipanggil Ibu Penyu. Gitu. Kalau ada temen yang dicandain dia marah, berhenti. Karena itu tandanya bulian. Karena banyak anak Indonesia yang minta pindah sekolah karena dia dibully di sekolahnya. Karena banyak juga nih baru kejadian nih. Ada kakak kelas di salah satu kabupaten kita yang terjun ke laut bunuh diri karena dibully di sekolahnya. Nah, jadi jangan ejek-ejekan, jangan ngebully kawan gitu ya. Nah ini ngebully itu satu hal yang dilarang. Bunda masih punya lagi nih, ada satu lagi biar adil. Yang perempuan dong, yang akhwat, siapa yang mau bantuin Bunda? Baca asiknya bermain bersama. Oh dia udah. Nih yuk silahkan Din. Bacain ya. Oke. Judulnya asiknya bermain bersama. Namanya siapa sayang? Siapa? Syatza. Oke, Bunda agak tidak terbiasa. Oke. Silakan kita dengarkan ya. Ini judulnya asiknya bermain bersama. Semangat pergi ke taman. Dia membayangkan asiknya bermain bersama teman-teman. Safira, Andin dan Mutia berseru gembira.
Lihat, Andin menunjukkan untayan karet gelang. Wah, bisa dipakai untuk main lompat tali. Mata Safira berbinar. Lanjut, suaranya harus kuat kalau ngebacain. Memandang ketiga anak yang sedang bersukat cita. Boleh tidak ya? Aku bergabung dengan mereka. Nah, tadi temennya 3 orang main. Terus sekarang Riana melihat temennya 3 orang main dan dia bertanya, boleh nggak ya aku main bersama mereka? Kemudian pelan-pelan. Syafina melihatnya saja. Diana manggil ucapan Pada Andin dan Mutia. Udah pas main bertiga. Jawab Andin ketus. Diana enggak pasti anaknya. Enggak ada yang mau main sama dia. Katanya gini, Riana nggak asik anaknya, nggak ada yang mau main sama dia kan? Timpal Mutia. Walaupun sama Riana mendengar semua itu. Nah, Riana yang mau main tadi, yang minta izin mau ikut main, denger tuh apa yang temennya bilang bahwa Riana tuh nggak ada kawan, nggak ada yang mau main sama dia. Nah. Nah, Riana diajak pulang bareng dan dia kaget kok ada yang ngajak dia pulang bareng. Janji Safira sungguh-sungguh. Seperti Safira pasti punya banyak teman. Pikir Riana. Selain pendiam, Riana juga pemalu. Tak pernah ada yang mau bermain bersamanya. Jadi Riana nih orangnya pendiam, pemalu, nggak mau ngomong. Jadi banyak yang nggak mau main sama dia. Minggu pagi, Safira ke taman lagi. Riana merasa canggung. Membagi, ayo bacanya sayangku. Andin, aku Riana, Mutia, Andin, regu 1. Nah, dibagi timnya nih. Yang tim satu Riana, Mutia, Andin, dan Safira. Kemudian grup kedua Nadia, Lala, Kay, Hilda, dan temannya. Kemudian Riana, awas. Andin mengingatkan. Mutia. Ketika Riana lolos, Riana berteriak dan tertawa seperti teman-temannya. Ya. Bermain bersama asyik kan? Safira mengendikkan mata pada Andin dan Mutia. Baca ini. Mengucilkan teman. Tahukah kalian tidak diajak main itu rasanya sedih sekali. Bahkan bisa membuat jadi minder, tidak percaya diri. akhirnya dia akan menyendiri.
Bebas bergaul, malas bergaul. Bayangkan pada kita atau keluarga dekat kita. Jangan sampai ya, boleh punya teman akrab, tapi jangan sampai menciumkan teman lainnya. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Bunda kasih coklat lagi. Siapa tadi namanya? Bunda lupa. Harus banyak-banyak membaca di rumah. Supaya bacanya tidak terbata-bata. Coklatnya mau? Janji sama Bunda baca buku sering-sering di rumah. Pakai suara yang lantang. Supaya bacanya lebih lancar. Terima kasih Soleha Bunda. Tuh ya, ini bully yang kedua. Jadi kalau nggak bolehin teman, gak usah main sama dia, nggak usah main dia biarin aja main sendiri. Itu juga bulian. Jadi jangan melakukan hal itu. Di sekolah sering kan, gak usah lah main sama dia tuh begini. Gak usah lah main sama dia tuh begitu. Itu juga bulian. Nah, udah 2. Waktu kita masih ada 15 menit lagi. Nah, kita 15 menit ada waktu untuk nonton terakhir, nonton bully ini. Bunda masih mau bacakan satu lagi, enggak, ini Bunda yang bacakan. Supaya kita belajar bagaimana membaca, supaya orang mendengarkannya paham ya. Kalau tadi kita bercerita tentang bercanda boleh, tapi nggak bikin orang sedih. Yang kedua itu termasuk bully. Kita lebih baik bermain bersama, tidak boleh mengucilkan, karena mengucilkan teman itu juga bully. Nah, sekarang Bunda mau cerita baca buku, judulnya Jangan Takut Ara. Nah, waktu istirahat tiba, saatnya makan bekal. Ada yang bawa bekal nih? Kayaknya udah dibawain bekal ya. Ara, mana bekalmu? Tanya Taskia. Ara menjawab, aku tidak lapar kok, jawab Ara. Padahal ini waktunya makan bekal, kok Ara nggak makan bekal gitu ya. Ternyata hari berikutnya, hari Selasa, Ara tak bawa bekal lagi. Mungkin dia puasa, pikir Takziah. Kemudian hari Rabu, hari Kamis, Ara tetap tidak makan bekal gitu. Hari Senin berikutnya, Taskia lebih awal datang ke sekolah. Dia menjadi petugas upacara. Nah, ketika dia berjalan ke dalam kelas, dia melihat Ara kenapa gitu ya. Dia lihat si Ara tuh lagi diapain gitu sama temennya. Kemudian Ara berangkat sekolah bersama Taskia. Mereka berjalan di antara teman-teman lainnya. Kenapa banyak anak gitu sih? Roy menghentakkan kakinya kesal. Jadi Roy ini lihat si Ara lagi pergi sekolah rame-rame sama temennya. Jadi dia nggak bisa pergi ke Ara nih si Roy ini. Akhirnya berhasil, seru Ara dan Takziah. Hanya sebentar bergembira, Ara kembali khawatir. Kalau nanti Roy marah gimana ya? Jangan takut Ara, kata Taskia menenangkan. Roy diminta menghadap pada Bu Guru. Ternyata Roy lah setiap hari yang mengambil bekal si Taskia. Jadi dia nggak pernah makan bekal karena setiap pagi si Roy itu pagi-pagi udah temuin Taskia ambil bekalnya. Dan dia takut. Taskia takut mau bilang ke siapa-siapa. Sampai setiap hari dia nggak punya bekal yang mau dimakan. Karena bekalnya diambil oleh Roy. Akhirnya Roy dipanggil Bu Guru. Roy dipanggil Bu Guru ditanyain. Roy iri bekal Ara selalu ditata cantik dan menarik. Kelihatannya enak sekali Bu. Katanya. Ibunya Taskia membuat dengan cinta. Tapi Roy meminta bekalnya dengan paksa. Bagaimana rasanya kalau beliau tahu? Selain lapar, Ara juga pasti sedih dan takut. Jadi tiap hari Ara dibekalin ibunya ke sekolah dengan bekal yang cantik-cantik, tapi tak bisa dimakan karena diambil oleh si Roy. Dan dia
takut mau lapor ke siapapun. Akhirnya Bu Guru bilang, kamu anak baik Roy, kamu pasti bisa berubah. Bu Guru membesarkan hati Roy. Apakah Ara dan teman-teman lain mau memaafkan saya, Bu? Kata si Roy. Tentu saja, Bu Guru menjawab dengan yakin. Keesokan harinya, Roy menunggu Ara. Duh, si Ara mulai ketakutan, khawatir melihat Roy. Tapi Roy datang dan berkata, maafkan aku Ara, sekarang aku bawa bekal sendiri loh. Dia bilang gitu. Dan kalian mungkin pernah diganggu oleh teman ya. Waspadalah apabila temanmu melakukannya berulang-ulang kali. Karena gangguan yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang itu disebut bully. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus stop, berhenti. Kalian harus menghentikannya. Minta pertolongan teman, apabila tidak berhasil jangan takut untuk menceritakan kepada guru atau orang tua. Mereka akan menasihati temanmu untuk tidak mengulangi perbuatannya. 3 kisah bully. Yang pertama, bercanda, harus semua happy, tidak boleh ada yang sedih. Kalau yang sedih itu namanya bully. Teman harus bermain bersama, nggak boleh ada yang dikucilkan, nggak boleh ada yang dilarang-larang main sama dia. Itu namanya bully. Yang ketiga, nggak boleh mengambil hak orang lain dan berkali-kali bikin teman takut akhirnya. Nah itu juga bully. Nah 3 ini harus kita cegah bersama. Bunda berharap anak-anak SDIT Tunas Ilmu menjadi anak-anak yang stop bully di sekolah, juga di rumah, dimanapun kita berada. Nah terakhir, masih ada waktu ya, sedikit lagi kita mau nonton bersama kisah di satu sekolah tentang bully. Yuk kita tonton bersama. Gak apa-apa Pak, duduk di sini juga boleh. Gak apa-apa kok, kelihatan. Oke. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Dan tahu gak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apa tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, itu tuh keren nih. Hasilnya halus. Mas boleh. Kementerian. Aku buat sendiri loh. Iya. Sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja, orang kayak gitu. Waktu terus berlalu, hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Namanya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Apaan sih? So banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orang yang misterius. Aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dran. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Sebentar lagi ya. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk Nyaman lah ya. lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili.
Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja Saya dan dapat membiarkannya. dari nih Kripo, ini alfa bantuku. kit. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, Iya. kamu harus bayar. Coba Jadi bayar searching 10.000. internet ya. Iya. Kejadian ini terus berlangsung di Iya. sekolah. Hingga suatu hari, Okto tidak Ini. berangkat ke sekolah. Saya kalau ke sekolah bawa ini. Indra, Jadi ini bekas. Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Ada emailnya juga, ada Instagramnya juga. Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengaruh. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke rumah ibu guru sebentar ya. Waduh, apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya bu guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak bu guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi.
Dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah memaafkan kok Jono, Peggy. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berubah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berkembang dengan baik. Nah, itu kisah Okto yang dibully. Bully dan perundungan istilah yang sama. Jadi kalau di sekolah harus cegah itu, nggak ada yang boleh ngejek-ngejek. Kalau ada teman yang pintar, kita harus belajar bersama. Nah, Bunda masih ada banyak bingkisan. Ada sekitar, ini beng-beng masih ada. Terus Bunda masih punya ada 2 buku yang mau Bunda kasih. Judulnya Gadis yang Tak Pernah Tersenyum. Nah, kemudian ada lagi, masih ada 3 nih bingkisan. Nah, kita panggil siapa? Kita panggil Pak Kasup Rumah Tangga, Om Amet, untuk bertanya atau apa ya, supaya adik-adik bisa dapat ini. Karena ini disiapkan oleh Bapak rumah tangga kami. Nah, kepada Om Amet, yuk kita ke depan. Apa yang mau dilakukan Om Amet untuk bisa berbagi 5 bingkisan, 7 deh, ada 2 bingkisan lagi, ada tas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hidup nggak? Kalau nggak pakai yang saya punya. Pakai ini. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Ini kakak pramuka loh. Ada ekskul pramuka di sini. Di SDT ada ekskul pramuka, Pak Ustadz? Oh, ada. Ada ya? Oke. Tadi kan udah dapat gambaran tentang Kanwil Kumham, tentang lingkungan kerja kami, terus juga ada beberapa pesan-pesan dari Ibu Penyu tentang bullying ya, atau apa bahasa Indonesia tadi? Perundungan. Perundungan ya, bahasa Indonesia perundungan. Baik, adik-adik, mungkin saya mau ngasih beberapa pertanyaan dulu. Pengen lihat, nyimak nggak apa yang disampaikan tadi, baik dari Pak Kadipmin, Pak Kabak Umum, kemudian Bu Penyu. Yang pertama, ada yang masih ingat siapa nama Bapak Kepala Divisi Administrasi kita? Ayo, siapa? Yang mana ya? Yang ini boleh? Sini. Ayo sini. Biar kelihatan di kamera. Siapa namanya? Haikal. Panggilannya? Haikal juga. Jadi siapa nama Bapak Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepri? Betul sekali. Ini hadiah, Radit. Foto dulu. Liatin ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Berikutnya, tadi sudah Pak Kepala Divisi Administrasi. Ada yang masih ingat siapa nama Kepala Bagian Umum? Yang perempuan dong, gantian ya. Yang
tengah boleh? Nah, yang Adik? tengah. Iya? Ya. Iya. Maju. Mungkin Bundo. Sini. Ke tengah, ke tengah. Oke, siapa namanya? Ke depan. Boleh ke depan deh. Siapa namanya? Nama panjang? Kurang keras. Panggilannya? Panjang sekali. Nabila aja boleh. Oke. Siapa? Tadi nama kepala bagian umum Kanwil Kementerian Penahan Wahyu. Panjangnya ingat nggak? Anas? Iya, oke, terima kasih. Ini dia. Boleh foto dulu? Pinky. Baik, terima kasih Nabila ya. Nabila itu seperti nama sekretaris pimpinan di sini. Iya. Nabila. Oke, satu lagi. Nah, tadi kan nama-nama Pak Kadip dan Pak Kabagum. Sekarang gantian. Tadi Om sempat perkenalkan diri di bawah. Ini kan nama panggilan. Ada yang ingat nama asli Om siapa? Ada yang ingat? Ya, yang berani maju depan. Ayo maju depan. Langsung maju. Ada yang Ya. ingat? Yang di depannya tadi? Adik? Ayo, tadi sempat di bawah. Di bawah Om Sugeng. sebelum naik tadi. Nama Om sebenarnya siapa? Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Nama pendeknya boleh, Kalau nggak namanya boleh. Yuk, Sini, maju. Sini, maju. Maju. Maju sini. Gak apa-apa, maju sini. Ayo sini. Ya. Kalau nggak hafal nama panjang, nama pendeknya boleh. Iya. Tuh. Karena kepanjangan kayaknya nama aslinya. Ayo sini. Oke, nah, sini. Ada ke depan namanya siapa? Bukan, nama adik siapa? Nama kamu Nama siapa? kamu siapa? Hanif. Nama panjangnya? Hanif Fadlan Fatansyah. Panggilannya? Hanif. Oke, sekarang nama Om siapa? Nama pendek. Iya, boleh. Nama panggilan? Bukan yang ini? Amin. Bukan. Kayak kawan nih Ayo. buatnya. Apa ya? Tadi belum dijelaskan gitu. Belum dengar bilang gitu. Belum dengar? Udah tadi di bawah sekilas sudah Om dengarin. Ulang lagi gitu. jabarkan. Ulang lagi lah. Bilang. Apa ya? Ini sini bukan. Om bisikin ya. Bukan. Andi. Siapa namanya? Om Andi. Oke. Oke. Boleh juga lah dapat bingkisan dari kita. Nih, Terima kasih. Kasih tahu nama panjangnya. Oke, Biar oh nggak mau yang ini. boleh pilih. Nah. Boleh. Oke. Siapa nama panjangnya? Oke, nama panjang nih, baca Om nih. tadi. Nih. Bacain. Andi Eka Saputra. Oke, Nah, tuh ya. Terima Andi kasih. Eka Saputra. Silakan kembali. Masih ada, Bun? Masih ada dua lagi. Dua lagi. Om nanya seputar kantor aja. Alamat kita. Panjang nggak itu? Wilayah mana gitu ya? Oke, tadi sekilas disebutkan tentang pemasyarakatan dan keimigrasian. Om minta satu saja tugas dan fungsi dari kantor imigrasi. Nah, kantor Ada yang bisa? imigrasi. Kantor imigrasi. Ya, oke, maju. Maju sini. Enggak dia. Iya, Oke. betul, maju. Sini deh. Siapa nama lengkapnya siapa? Raisa Mikaela Azhar. Nah, panggilannya? Raisa. Raisa. Oke. Apa salah satu tugas dari kantor imigrasi? Pintar. Oke. Terima kasih. Foto. Foto dulu. Omnya kemana? Om Re ini imut Om Re. Ini enggak Om ini tadi, Abang Re tadi ya. Abang Re ya Kenapa manggilnya. dia ini dipanggilnya Abang ya? Oke, terima kasih. Satu lagi. Tadi mudah. Mungkin pas kali ya. Pas, boleh. Ayo, siapa yang bisa sebutkan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan atau lapas? Lapas ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Bener? Boleh maju? Sini dek, sini.
usah takut. Siapa namanya? Kurang kencang. Syadza. Syadza, panggilannya? Syadza juga. Oke, Syadza bisa sebutkan ada depan nak? Ada depan. Apa salah satu tugas dari lapas atau lembaga pemasyarakatan? Salah satu tugas dari lapas atau lembaga pemasyarakatan. Penjara. Oke, pintar. Ternyata nyimak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ternyata adik-adik semuanya menyimak apa yang disampaikan dari Bapak-bapak. Boleh silakan kembali atau mau di sini sampai sore? Mau foto dulu. Sini foto dulu. Sorry, foto Oke. dulu. Sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, berdua mungkin. Oke. Oh iya. Adik-adik, tadi mungkin udah dijelaskan apa saja yang ada di kantor wilayah. Kemudian kantor wilayah itu ternyata ada lagi di bawahnya kantor imigrasi dan lembaga pemasyarakatan, lapas atau penjara. Saya apresiasi sekali ternyata adik-adik dari tadi memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Ini masih ada lagi. Masih ada 2. Nah, ini masih ada tas. Ini istimewa dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini tasnya dari Jakarta loh, Dek. Ini bukan kami nyetak. Ini dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini pertanyaannya agak sulit. Ya, ini Bu Penyu mungkin ya. Ya, Penyu kasih pertanyaan. Satu nanti kita foto bersama ya. Pak Andiega Saputra yang akan kasih, satu Bunda yang akan kasih. Pertanyaannya. Satu Bun, cewek kali ya. Ya, satu cewek, satu Iwan, satu Ahmad. Pertanyaannya tadi Bunda, ini kan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI mengajar untuk sekolah boleh undang kita untuk jelaskan ini ke siswa kita karena kita mau ngasih tahu anak-anak bahwa mereka punya kekayaan intelektual. Tadi Bunda udah jelaskan apa ya kekayaan intelektual itu? Siapa yang bisa jawab? Agak berat-berat nih. Tadi kekayaan intelektual. Ada yang catat nggak? Apa itu kekayaan intelektual? Ya, maju yang ke tempat maju. Pak Ahmed. Nah, ke tempat Om Ahmed. Apa Sini, itu kekayaan intelektual? Samping Om Ahmed untuk dapat tasnya. Nama dulu. Nama panjang. Panggilan? Rian. Oke. Bisa. Apa tadi pertanyaanmu? Apa itu kekayaan intelektual? Apa itu kekayaan intelektual? Nyatet nggak tadi? Itu kekayaan dari hasil pemikiran kita. Wow, luar biasa. Oke, Rian. Bunda ngomongnya sedikit loh, tapi keren banget. Oh, merinding loh itu lihatnya. Keren banget. Tadi. Hasil karya pemikiran manusia. Foto dulu. Bunda tunggu karya berikutnya. Aduh, keren banget ini. Bisa jawab pertanyaan. Makasih, semangat belajarnya ya. Yang lain juga harus semangat belajarnya. Kalau nanti Rian punya karya, kita itu bisa dipatenkan atau daftarkan ciptanya. Jadi itu orang lain nggak bisa ngambil karyanya. Oke, kita nanti jadi lukisan atau apa gitu ya. Oke, terima kasih Rian. Terima kasih, Wih. Keren banget ya, dia bisa ingat kekayaan intelektual itu hasil karya pikir manusia. Banyak jenisnya, ada 7. Nanti kita bahas ya edisi khusus. Pertanyaan nih untuk perempuan nih. Ayo yang awat. Untuk yang awatnya lagi. Kita udah bahas dulu. Apa yang harus dilakukan kalau ada yang ngebully? Yang mana? Om Ahmed, yang mana nih? Banyak nih yang beri tangan. Yang depan nih, depan. Ya. Yuk, yang pakai baju putih. Ya, Oke. Yuk, apa yang harus dilakukan kalau ada yang ngebully? Nama dulu, kenalan dulu. Sini ngadap ke depan. Namanya dulu siapa? Panjangnya Inaya Asmi Atifah, nama panggilan Inaya. Inaya. Oke, silakan dijawab Inaya. Apa yang harus dilakukan kalau ada yang ngebully? Kalau ada yang melakukan perundungan?
Apa yang Inaya lakukan kalau ada yang melakukan perundungan atau pembulian? Tadi udah nonton. Tadi Bunda udah bacakan ceritanya. Apa yang harus dilakukan? Ayo tasnya nih. Kalau enggak pindah ke yang Ya, lain. kalau enggak pindah nih. Pindah. Ayo. Pindah. Inaya nonton tadi. Apa yang harus dilakukan? Lima, 4. Ya, Iya. enggak apa-apa cerita. Oh, cerita aja enggak apa-apa. Ini ya. Iya, betul harus sekali. berani lapor pada kepada guru. atau Nah, ini juga nih spesial, ini kayaknya harus difoto ini. Wih, dia udah pegang tasnya Bang kayak Lee, gimana Bang Lee. gitu. Ini hanya anak-anak pilihan yang dapat tas ini. Ini dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Semangat, terima Om aja enggak punya kasih. loh tas ini. Omnya nggak punya loh. Bunda juga nggak punya. Terima kasih, Terima semangat kasih adik-adik sayang. semua. Ya. Oke. Jadi kalau ada yang ngebully, jangan takut untuk lapor. Harus sampaikan, laporkan untuk berhenti teman-temannya ngebully atau melakukan perundungan. Baik, selanjutnya mungkin Oke, cukup. 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 Coklat. Ya. Boleh. Tapi nggak cukup. Nggak cukup ya banyak. Oh ya, boleh. Oh, boleh. Jadi kami tutup dulu, nanti baru. Bunda punya, tunggu. Ini ada beberapa beng-beng lagi. Yang mau setoran dong, setoran ayat ditemenin sama ustadz atau ustazahnya. Kita kasih 3 beng-beng, 1 orang yang setoran. Bunda juga ingin dengar. Boleh 2 orang boleh ya ustadz ustazah? Yang Ikhwan 1. Hafalan yang mana? Yang dengerin ustadznya sama ustazah. Bunda juga hafalnya kurang nih, malu Bunda. Oke, 4 coklat deh. 4 coklat, 1 orang yang maju. Hafalan apa? Siapa yang mau maju nih? Mau duduk ya? Ya, mau hafal. Oke. Ana, yuk yang pakai jaket Ana. Ustadz, ustazah dengerin mau store hafalan apa? Anaba. Ustadz, ustazah, yuk. Namanya siapa? Faris. Oke. Mau store hafalan Anaba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfahu fis-suri fakatuna afwaja. Mutihatis samaa'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat abwaba. Wasun. Tunggu. Ingat-ingat dulu. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba fazuqu man nazidakum illa azaba illa hamimau wa qassaqa jazaa'u wifaqa. Ya Dibantu Ustadz. innahum kanu la yarjuna hisaba. Takazamuna illa
آتيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مآبا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا سواء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون إلا منه خطابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Inna. Bantu. Bantu temannya. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yakumul Selesai? Sadaqallahul azim. Tunggu. Yang udah ikut tadi. Tunggu. Nah, berarti hafalannya juga harus ditambah lagi. Ini untuk kamu 4. Tadi janjinya 4. Nah, yang cewek masih mau maju nih. Mau, oke, sini. Pilih ayatnya. Ini masih tinggal. Mana yang belum tadi? Nih, satu yang belum. Yang belum tadi satu. Nih, cepat yang belum tadi. Yang tadi udah bantu ya, yang udah bantu. Nah, yang yuk, nggak ada nih. Kalau nggak ada dibagi ke yang laki-laki, ke Iwan. 4. Satu. Terserah, tapi harus hafal ya. Ya udah deh, yuk. Sini. Yuk. Hafalannya apa? Ustazahnya bantu untuk ayatnya, Bunda aja nggak hafal. Oke. Namanya siapa? Saza. Ayat apa? Surat apa? Yang pendek-pendek. Boleh yang pendek-pendek. Oke. Asyam. Oke. Asyam si wajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha
والليل إذا والقمر إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. Nih, 4 nih. Boleh dibagi ke teman-temannya, boleh untuk sendiri juga. Oke. Sudah selesai? Di sini mau pemberian belakang. Oke. Kita Mau ambil punya kita dulu. kita mau ada penutupan, mau menutup dengan pemberian cenderamata dari pihak sekolah kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Hukum dan HAM juga ada plakat untuk sekolah. Kita akan bertukar. Anak-anak Bunda, bahagia nggak hari ini kumpul di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM? Bahagia. Banyak hal baru yang didapat. Ada yang punya cita-cita mau jadi penyuluh hukum seperti Bunda? Nggak ada. Mau? Mulai hari ini harus punya cita-cita supaya kita tahu mau belajar apa, mau ngapain, menyemangati dirinya untuk apa. Nih seperti hari ini anak-anak Bunda sekolah bercita-cita untuk datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan akhirnya sampai di sini karena cita-cita. Jadi anak-anak Bunda harus punya cita-cita, tentukan cita-cita supaya bisa capai cita-cita dengan cara yang baik dan benar. Ceritakan cita-cita kita itu kepada orang tua, kepada guru, supaya orang tua dan guru bisa membantu anak-anak Bunda untuk mencapai cita-citanya. Bunda hari ini karena Bunda kemarin, Bunda hari esok karena Bunda hari ini. Kita hari ini karena kita kemarin, kita hari esok karena kita hari ini. Hari ini kita bisa sehat karena kita kemarin jaga kesehatan, tidur yang cukup, dan kita esok kalau mau tetap sehat, hari ini harus juga menjaga kesehatan. Kalau hari ini kita pintar itu karena kemarin kita belajar, kalau besok mau jadi pintar juga, hari ini harus terus belajar. Itu pesan Bunda. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah, untuk hadir di depan bersama salah satu guru, Ustadz atau Ustazah. Kemudian dari kantor wilayah bersama Kasub rumah tangga kita, saya selalu bilang Kasub rumah